Baik, saya akan langsung mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama. Ya, untuk soal yang pertama di sini berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Ya, operasi bilangan bulat yaitu hasil dari 20 ditambah 12 dikali negatif 3 dikurangi 15 itu berapa gitu ya. Nah, ini akan kita bahas. Jadi untuk operasi bilangan bulat itu mana yang harus didahulukan ya, apakah tambah, kurang, kali, bagi. Jadi antara kali dan bagi itu kekuatannya sama, kemudian tambah dan kurang itu juga kekuatan sama. Nah, sehingga di sini mana yang lebih dulu? Kalau kali bagi dengan tambah kurang itu kekuatannya lebih besar yang kali dan bagi. Maka dari sini kita akan mulai dulu dengan perkalian gitu ya. Jadi misalkan ini 20 ditambah 12 dikali negatif 3 kemudian dikurangi 15, maka di sini yang pertama itu perkaliannya ini. Maka ini yang pertama kita kerjakan sehingga menjadi 20 ya, 12 dikali negatif 3 itu berarti negatif 36 ya, negatif 36. Kemudian dikurangi 15. Maka hasilnya ya kita hitung. Bentar ya. Berapa hasilnya Nana ya? Ini 20 dikurangi 15 itu 5. Nah, 5 ya. 5 kemudian negatif 36 tambah 5 itu berarti negatif 31. Nah, ini hasilnya ya. Atau kalau misalkan ingin satu-satu juga boleh kita. Ini 20 dikurangi 36 itu berarti negatif 16. Kemudian ya ini dulu ya, ini dulu dioperasikan ketemunya negatif 16, kemudian dikurangi 15. Maka hasilnya adalah negatif 31. Nah, ini hasil akhirnya. Maka jawabannya adalah A. Oke. Oke, sudah ya. Sudah bisa ya. Mungkin kalau misalkan mau ditulis juga silakan, mau ditulis. Kalau misalkan diperhatikan dulu, ya enggak apa-apa, nanti akan kita upload gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Kalau terlalu cepat nanti diberitahu ya, Nana ya. Misalkan kalau terlalu cepat gitu. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Nah, ini adalah operasi bilangan pecahan. Ya, operasi bilangan pecahan. Oke. Di sini 4/2/3 dikurangi 3/4 ya, ditambah 2/2 dibagi dengan 3/3.
Ya, ini sama dengan, jadi kita bisa seperti operasi bilangan bulat tadi, kalau ada operasi gabungan seperti ini, maka yang didahulukan adalah pembagian dulu ya, karena di sini ada kurang, tambah, dan pembagian. Maka yang didahulukan adalah yang pembagian. Ya, ini kita operasikan dulu. Tetapi untuk pembagian ini adalah pecahan campuran. Ya, pecahan campuran, maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya. Diubah dulu menjadi pecahan biasa, sehingga bisa dari awal, ya dari 4/2/3 dikurangi 3/4, jadi 4/2/3 ini kita ubah ke pecahan biasa, atau yang ini belakangan, yang kita ubah yang pembagian dulu. Nah, nanti akan kita bahas semuanya. Nah, kita akan ubah dulu menjadi pecahan biasa semuanya. Untuk memperoleh pecahan biasa dari 4/2/3, ya mungkin ada yang lupa karena beberapa teman kita itu banyak sekali yang lupa untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa dan sebagainya. Maka di sini saya akan pelan-pelan akan kita ulang kembali bagaimana mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ya. Nah, 4/2/3 itu kalau dijadikan ke pecahan biasa, maka 4 dikalikan 3 dulu, hasilnya 12. 12 ditambah 2, maka 14. Maka ini menjadi 14/3. Ya, kemudian dikurangi. Nah, ini 3/4, maka 3 kali 4, 12. 12 tambah 1, 13. 13/4. Kemudian yang ini 2,5 itu 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Maka menjadi 5/2. Kemudian dibagi 3/3 itu 3 kali 3, 9. 9 tambah 1, 10. Maka menjadi 10/3. Nah, ini kemudian kita operasikan. Kalau pembagian itu akan menjadi perkalian tapi dibalik. Ya, sehingga 14/3 dikurangi 13/4. Nah, ini ditambah 5/2, karena ini bagi, maka dikali, ini dibalik. 3-nya di atas, ya 3/10. Nah, karena ini perkalian, ya perkalian, maka di sini kita bisa sederhanakan, ya. Kita bisa sederhanakan 5 dengan 10, ya kalau dibagi 5 itu 1, kalau dibagi 5 ini 2, sehingga bisa dikalikan 1 kali 3 dibagi 2 kali 2. Ya, sehingga diperoleh, ya, ini kita tulis 14/3 dikurangi 13/4 ditambah ini 1 kali 3 itu 3, 2 kali 2 itu 4. Nah, kemudian ini sudah pengurangan dan penjumlahan. Nah, ini sudah sama kuat. Nah, ini bisa kita operasikan seluruhnya. Maka untuk penjumlahan pengurangan suatu pecahan itu berarti kita harus samakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebut itu kita kita samakan penyebutnya, ya, kita samakan penyebutnya, sehingga karena ini penyebutnya itu 3 dan 4, ya 3, 4, 4, maka akan kita ubah penyebutnya menjadi berapa? KPK dari 3 dan 4, yaitu 12. Ya, maka di sini kita akan ubah menjadi penyebutnya itu 12. Nah, sekarang 3 menjadi 12 itu kan kalikan 4, maka 14 dikali 4 itu menjadi 56. Ya, 56. Kalau 4 ini menjadi 2 kan kalikan 3, berarti 13 kali
kali 3, yaitu 39. Kemudian ini juga kalikan 3, berarti ditambah 9. Sehingga diperoleh 56 dikurangi 39, ya. Kemudian ditambah 9 itu berapa? Ya, yaitu berapa? 26 ya. 26 per berapa ini? 12. Nah, ini bisa disederhanakan ya, dibagi 2 ya, ini sama dengan dibagi 2 itu 13, 12 bagi 2 itu 6. Nah, ini hasilnya adalah 13/6. Nah, ini kalau kita jadikan ke pecahan campuran, 13 bagi 6 itu kan 2, sisa 1, berarti 2/6. Nah, jadi inilah hasil dari operasi pecahan. Gitu ya. Sehingga jawabannya apa? Nah, di sini ternyata tidak ada ya ini. Ini adanya 3/6. Maka di sini jawabannya tidak ada yang benar, maka yang benar kita buat ya ini yang E, yaitu 2/6. Ya, jadi jawabannya ini. Jadi mohon maaf ini soalnya yang kurang sempurna ya. Jadi jawabannya optionnya belum ada yang betul. Ya. Tuh. Ini kelebihan 1 ya. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Atau cara lain ya, cara lain. Cara lain sebenarnya sama sih, tapi kita tidak ubah ke pecahan biasa, jadi tetap ya. Jadi misalkan ini 4, 2/3 dikurangi 1/4 ditambah 2,5 dibagi 3/3. Ini tetap 4, 2/3 dikurangi 1/4. Nah, ini yang kita ubah yang sini, ya, yaitu berapa? 5/2 dibagi 10/3. Sehingga menjadi berapa ini? 4, 2/3 dikurangi 1/4. Ini ditambah berapa tadi? 5/2 kali 3/10 ya, coret 1, coret 2 gitu ya. Sehingga diperoleh 4, 2/3 dikurangi 1/4. Oh, 3/4 ya, maaf. Ini 3/4 ya, 3/4. Itu dikurangi 3/4 ditambah berapa? 3/4 ya, 3/4. Nah, untuk menjumlahkan ini, mengurangkan ini, maka kita apa namanya? Yang bulat-bulat itu kita jadikan 1, sehingga di sini yang bulat itu kan 4 dan negatif 3. Nah, ini kemudian ditambah dengan pecahannya 2/3 dikurangi 1/4 ditambah 3/4. Ya, jadi sama saja ini. Baik, nah ini kemudian jadikan ini kan 4 kurangi 3 itu 1 ya. Terus ditambah jadikan per 12, ini kalikan 4 berarti 8/12, kemudian ini kalikan 3 berarti 3/12, di sini 3 kalikan 3, 9/12. Nah, di sini
Kemudian ini 1 ditambah, berapa ini? 8 kurangi 3 itu 5, 5 tambah 9 itu 14. Betul enggak ya? 14 per 12. Oke. Nah, sehingga 1 ditambah, ini 14 bagi 12 itu 1, sisanya 2. 2 per 12. Atau sama dengan 1 ditambah 1, ini 1/6. Nah, sama saja dengan berapa? 2 1/6. Nah, jadi jawabannya tetap sama. Lihat. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung. Di sini baru ada 8 ya yang belum masuk, siapa nih ya? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak, bisa kita lanjutkan. Tiga. Soal nomor 3. 3 orang anak, nah ini pilihan ganda kompleks ya, pilihan ganda kompleks itu seperti ini. 3 orang anak A, B, dan C sedang bermain kelereng. Diketahui banyak kelereng A dibanding kelereng B adalah 3/4. Ya, 3/4. Jadi saya tulis di sini bahwa A dibanding B itu sama dengan 3/4. Kemudian banyak kelereng B dibanding banyak kelereng C adalah 2/5. Berarti ini B dibanding C itu 2/5. Nah, selisih kelereng A dan B adalah 5. Nah, ini kita belum tahu antara A dan B itu, oh ya ini kalau dari sini kita sudah tahu bahwa yang B itu lebih banyak, ya lebih banyak. Sehingga jadi ini diketahui gitu ya, diketahui. Nah, kemudian kita akan membandingkan kelereng A banding kelereng B banding kelereng C. Nah, kalau di sini sudah sama gitu ya, jadi ini sama-sama B gitu ya, sama-sama B, jadi A, B, B, C. Ya, kalau seperti itu, maka kita bisa membandingkan ketiganya, ya. Jadi A dibanding B dibanding C itu sama dengan ini, seperti huruf N terbalik. Ya. Jadi 3 kali 2, 3 kali 2 itu 6, kemudian ini ke sana, 2 kali 4 itu 8, kemudian ini 4 kali 5, ya, 20. Ya. Ini perbandingannya. Ini bisa disederhanakan dibagi 2, dibagi 2 itu 3 banding 4 banding 10. Nah ini bisa disederhanakan seperti ini. Kemudian diketahui juga selisih kelereng A dan B adalah 5 karena kelereng B lebih besar berarti bisa ditulis B dikurangi A itu sama dengan 5. Itu ya. Nah, setelah itu nah, kita akan periksa satu persatu. Yang I1, kelereng A dibanding kelereng C adalah
3:5. Maka di sini kita lihat di sini. Ya. Jadi yang I1 itu dinyatakan A dibanding C itu sama dengan berapa? Kita lihat di sini. Ternyata 4:10 kan. Ya. Jadi B-nya 4, salah. A ya, jadi A. A itu 3, kemudian C-nya berapa? 10. Ya. Berarti A banding C itu 3:10. Di sini tertulis berapa? 3:5. Berarti ini salah, pernyataan yang salah. Gitu. Nah, kemudian di sini yang ada I1 pasti salah ya. Karena I1 ini sudah salah, maka ini pasti salah, ini juga salah. Berarti kita tinggal C dan D. Nah, ini di sini ada 2 dan 3. Kalau 4 pasti betul, karena ini ada 4. Berarti kita hanya mengecek 2 dan 3, gitu ya. Hanya mengecek 2 dan 3. Oke, mengecek 2 dan 3. Kita cek yang I2. Ya, I2. Jumlah kelereng A dan kelereng C adalah 65. Ya, ini ditanyakan A ditambah C, kan begitu ya. A ditambah C itu berapa? Nah, kita akan cari, karena di sini diketahui B dikurangi A. Ya, yang diketahui itu adalah B dikurangi A, yaitu 5. Maka A ditambah C kita bandingkan dengan yang diketahui, yaitu B dikurangi A. Nah, ini akan sama dengan perbandingannya. Angka perbandingannya A tambah C itu berarti 3 ditambah 10. Kemudian B kurangi A, B-nya itu 4, A-nya 3. Nah, sehingga di sini A ditambah C dibagi B kurangi A itu 5, ya, diketahui 5. Nah, kemudian ini 13/1. Nah, sehingga A ditambah C sama dengan ini 13, 5-nya naik dikalikan 5. Nah, jadi sama dengan 65. Jadi ini adalah A ditambah C. Di sini yang I2 A dan kelereng C adalah 65. Ini betul berarti, ya ini betul. Berarti jawabannya pasti C, ya karena ini ada I2, ya I2-nya betul. Maka jawabannya C. Dan kita sudah bisa memastikan di sini yang I4 itu betul karena di sini ada I4 double. Tetapi kalau penasaran kita akan cek apa betul I4 itu benar ya, kita cek. Yang ditanyakan adalah kelereng A, kelereng B, dan kelereng C itu jumlahnya 85. Jadi ditanyakan A ditambah B ditambah C. Maka yang diketahui tadi apa? B dikurangi A. Kita bandingkan 3 tambah 4 tambah 10. Jadi ini mengikuti A-nya 3, B-nya 4, C-nya 10. Ya, dibagi berapa? 4 kurangi 3. Sehingga A ditambah B ditambah C dibagi dengan 5 sama dengan ini 17/1. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 17 dikali 5. Nah, 17 kali 5 itu berapa? Yaitu 85. Jadi betul ya, ini betul. Nah, jadi jawabannya C. Ya. Jadi ini hanya untuk membuktikan bahwa yang 4 itu juga betul.
Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Jangan-jangan tertidur ini anak-anak nih. Ini soal TO kemarin ya, Pak? Gimana? Ini soal TO kemarin ya, Pak? Ini tryout, ya betul. Tryout yang kemarin. Tryout yang kemarin. Jadi kamu bisa mengetahui ya kira-kira salah atau benar gitu ya kalau ingat kemarin. Ini sudah sesuai dengan apa namanya model dari ASPD. Gitu ya. Baik, bisa dilanjut, Nana? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Saya lanjut. Nomor 4. Ya, sebuah peta berskala 1:10 juta. Jarak kota Jambi dan Palembang pada peta jaraknya itu 2,4 cm. Seorang sopir bis berangkat, itu ya bukan berangkat dari kota Jambi menuju kota Palembang dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Ya. Selama perjalanan, ia berhenti istirahat sebanyak 1 kali selama 30 menit. Ia dari Jambi pukul 7, tiba di Palembang pukul berapa. Nah, di sini yang kita ketahui apa skalanya. Nah, skala itu 1/10 juta. Artinya 1 cm mewakili 10 juta cm. Nah, kemudian jarak Jambi Palembang ya Palembang sebenarnya itu berapa? Karena jaraknya 2,4 cm berarti 2,4 dikalikan 10 juta cm. Itu menghasilkan berapa ini? 24 juta ya sentimeter atau sama dengan berapa kilo? 240 kilometer ya. Kilometer. Nah, kecepatannya kecepatan itu berapa itu? Kecepatan itu V ya, yaitu 80 kilometer per jam. Nah, yang ditanyakan berapakah waktu tempuh ya, waktu tempuh. Berapa? Nah, kalau di fisika itu rumus kecepatan itu V sama dengan D dibagi T, di mana D-nya jarak, T-nya waktu gitu ya. Nah, kalau kita mencari waktu berarti apa? Ini naik ya, berarti T sama dengan V-nya turun. Berarti D dibagi kecepatan. Nah, berapa ini? D-nya itu 240 kilometer dibagi kecepatannya 80. Nah, jadi sama dengan berapa? Ini nolnya coret, 24 bagi 8, yaitu 3 jam. Karena istirahat 30 menit di sini, ya, istirahat 30 menit, ya, karena istirahat 30 menit,
Maka waktu tempuh Jambi Palembang, itu sama dengan 3 jam ditambah 30 menit. Gitu ya. Jadi sampai di Palembang itu pukul berapa? Yaitu 0. Mulainya awalnya kan 07.00 ditambah 3 jam 30 menit. Ya, berarti pukul 10 lebih 30 menit. Ya, ini tiba di kota Palembang. Jawabannya yang mana? Nah, ini. D, ya. Seperti itu. Bisa diterima, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Saya lanjut lagi. Untuk ya nanti catatnya nanti saja ya. Nah, kita lanjut lagi. Nomor 5. Diketahui persamaan bilangan berpangkat. Ya. Bilangan berpangkat 9 pangkat 2X ditambah 3 sama dengan 27 pangkat 6. Ya. Nah, di sini untuk mencari X-nya berarti kita harus menyamakan bilangan pokoknya. Nah, 9 itu kan 3 kuadrat 9 itu ya. Nah, ini 9 dipangkatkan 2X ditambah 3. Kalau 27 itu 3 pangkat 3, nah, dipangkatkan 6. Nah, kemudian sesuai dengan sifatnya, maka kalau pangkat berpangkat itu menjadi ya, dikalikan. Jadi 3 pangkat 2 dikali 2X ditambah 3. Di sini 3 pangkat 3 kali 6. Nah, sehingga berapa ini? 3, 2 kali 2X itu 4X, 2 kali 3 itu 6. Sama dengan 3 pangkat 18. Nah, karena bilangan pokoknya sama, ya, karena bilangan pokok sama, ya, maka diperoleh pangkatnya itu harus sama ya, 4X ditambah 6 itu sama dengan 18. Sehingga 4X sama dengan 18 dikurangi 6. Ya, 18 kurangi 6 itu 12. Jadi X-nya sama dengan 12 dibagi 4, yaitu 3. Nah, karena X-nya sama dengan 3, ya, karena X sama dengan 3, ya, sehingga 3X dikurangi 7, itu sama dengan 3 dikali 3 dikurangi 7, atau 9 dikurangi 7, hasilnya 2. Nah, ini hasilnya, maka jawabannya adalah C. Seperti itu. Oke, silakan kalau ingin ditanyakan atau ingin bertanya, silakan. Banyak satu soal langsung, kalau belum paham langsung tanyakan, gitu ya.
Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Bisa, oke. Lanjut. Nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Ini suatu persegi panjang, ya. Suatu persegi panjang. Di sini diketahui panjangnya itu sama dengan akar 27 cm. Kemudian lebarnya itu akar 12 cm. Ditanyakan kelilingnya, ya, keliling ABCD. Nah, kita punya rumus keliling itu sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Berarti 2 dikali panjangnya itu akar 27 ditambah lebarnya itu akar 12. Nah, 2 kali akar 27 itu kan akar 9 kali akar 3 ya. Akar 9 dikali akar 3. Kalau akar 12 itu akar 4 kali akar 3. Sehingga diperoleh berapa? 2. Ini akar 9 itu 3, berarti 3 akar 3 ditambah akar 4 itu 2, berarti 2 akar 3. Karena di sini ada yang sejenis yaitu akar 3, maka bisa ditambahkan 3 tambah 2 yaitu 5 kali akar 3. Nah, sehingga 2 kali 5 akar 3 itu sama dengan 10 akar 3. Nah, maka kelilingnya adalah 10 akar 3. Jawabannya D. Itu ya. Nah, seperti itu. Ternyata mudah ya. Ternyata mudah, tapi apa namanya? Kemarin nilainya kok kurang ya, nilainya dikit dari ya. Oke, bisa dilanjut, saya lanjutkan lagi. Nomor 7. Nomor 7. Perhatikan gambar pola berikut. Ya, batang korek api disusun membentuk pola seperti pada gambar di atas. Apabila pola tersebut diteruskan, banyak batang korek api pada pola ke-10 adalah. Nah, ini di sini kita tuliskan dulu pola ke-1 itu ada 3, ya, 3 batang. Pola kedua ada berapa itu? 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Kemudian pola ketiga itu ada berapa ini? 9 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 18. Nah, maka pola keempat, karena ditanyakan pola ke-10 berarti kita langsung lanjutkan saja. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat di sini ya. Jadi dari pola 3, 9, 18 itu ternyata selisihnya itu 6. Di sini selisihnya 9. Ya. Nah, maka di sini selisihnya 3. Nah, kemungkinan nanti di sini juga selisihnya 3. Nah, selisihnya 3 berarti kalau 3 tambah 9 itu 12. Maka 8 tambah 12 itu berapa? Tambah 12 itu
30 ya, 30. Nah, maka tentunya nanti di sini itu ini tambah 3 yaitu berapa? 15. Kemudian ini ke sini itu tambah 3 lagi, tambah 18. Ke sini tambah 3 lagi, tambah 21. Kemudian dari sini ke sini tambah 24 karena ini kan selisihnya 3. Ini tambah 27. Yang sini tambah 30. Nah, sekarang tinggal nambahkan aja. 30 tambah 15 itu 45. Kemudian tambah 18 itu 63. Tambah 21 itu 84. Tambah 24 itu 108. Tambah 27, 135. Nah, tambah 30, 100. Oh, ini 5 ya. Maaf, 5. Kemudian tambah 30, 165. Maka jawabannya ya ini pada pola ke-10 itu banyaknya batang korek api ada 165. Di sini B. Ya. Nah, ini kalau diminta polanya itu masih kecil ya, tapi kalau polanya nanti besar, misalkan ditanya pola ke 100 bagaimana gitu ya. Kalau kalau diurutkan panjang sekali. Nah, ini kita bisa mencari rumusnya ya, mencari rumusnya. Tapi untuk sementara ini dulu yang kecil dulu, besok kita akan cari bagaimana kalau ditanyakan suku yang ke-100 gitu. Oke, saya kira mudah ya, ini diurutkan saja gitu. Oke, bisa ya. Jadi ini tambah 3 terus ini ya, tambah 3 ya, tambah 3 kan gitu. Selisihnya tetap ini yang kedua. Baik, kita lanjut lagi. Nomor 8. Suatu barisan geometri diketahui suku kedua itu sama dengan 6. Suku kelima 162. Nilai dari suku ke-8 dikurangi suku ke-7 adalah. Nah, di sini masih ingat barisan geometri ya? Barisan geometri. Itu rumus UN itu apa? Yaitu A kali R pangkat N-1 gitu ya. A-nya suku pertama, R-nya beda gitu ya. Nah, sehingga saya akan mulai dari suku kelima. Kalau diketahui suku kelima sama dengan 162, itu artinya apa? Artinya bahwa A kali R pangkat N-nya 5, 5 kurangi 1 itu 4, berarti A R pangkat 4 itu sama dengan 162. Kemudian suku kedua itu diketahui 6. Apa artinya? Ya, apa artinya? Yaitu A kali R pangkat berapa? 2 kurangi 1 berarti AR 1 ya, AR saja sama dengan 6. Nah, kemudian ini kita bagi. Jadi U5 dibagi U2 itu akan sama dengan AR pangkat 4 dibagi AR sama dengan 162 dibagi 6. Nah, di sini A dibagi A habis kan. Kemudian R pangkat 3, R pangkat 4 dibagi R itu R pangkat 3. Betul ya, 4 kurangi 1. Ya, jadi R pangkat 3. 162 dibagi 6 itu berapa? 27.
Nah, 27 itu kan 3 pangkat 3. Nah, karena ini R pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3, berarti R-nya itu sama dengan 3. Pengalinya itu sama dengan 3 ya, pengalinya. Ya, jadi pengalinya 3, maka saja U5, kita akan mencari U8 dan U7 ya. Jadi U5 itu diketahui 162. Maka U6 itu kita kalikan dengan 3 karena R-nya itu 3. Berarti berapa nih kalikan 3? 486. Kemudian ini kali 3 lagi itu berapa? 1458. Nah, kemudian kali 3 lagi, maka U8 kalau kalikan 3 itu menjadi 4374 ya. Nah, ini U8, ini U7. Jadi, oke. Jadi yang ditanyakan itu kan U8 dikurangi U7. Berapa? Yaitu 4374 dikurangi 1458. Hasilnya 2916. Nah, ini hasilnya. Ada enggak ya? 2916 ada. Ini jawabannya adalah C. Ini. Oke. Jadi ingat ya, jadi di sini rumus suku ke N barisan geometri. Ya, itu seperti ini. Nah, ini kalau sudah lupa, ya diingat lagi. Kalau tidak salah, barisan itu ada di kelas 8 semester 1. Ya, kelas 8 semester 1 ada pola, barisan, dan deret. Gitu. Nah, ini kalau kalian lupa bisa diingat kembali. Oke, saya lanjut. Ini sudah jam 9.03. Ya, kita lanjut. Ya. Paling enggak ya 10 lah, 10 nomor. Sebenarnya ini saya rencanakan 15 nomor. Nomor 9, Pak Ahmad berhasil menjual sepeda balap yang diiklankan seperti pada gambar berikut. Nah, pada gambar ini ya kita lihat sepeda ini dijual dengan harga pasnya itu 2.880.000. Gratis ongkos kirim, jadi tidak ada ongkos pengiriman. Nah, itu di sini. Tetapi sebelumnya Pak Ahmad sudah memperbaiki sepeda tersebut dengan biaya 150.000 dan biaya untuk mengirim sepeda tersebut ke pembeli 100.000. Nah, dari hasil penjualan tersebut ternyata Pak Ahmad telah mendapat untung 20%. Maka harga awal pembelian sepeda Pak Ahmad itu berapa? Ya. Nah, jadi di sini yang diketahui itu harga jual ya. Harga jual itu kan rumusnya untung ditambah harga beli gitu ya. Harga beli. Untung ditambah harga beli. Nah, yang diketahui itu harga belinya ya. Harga beli. Sehingga harga jual itu diketahui 288
nol 2.880.000. Untungnya itu keuntungannya 20%, berarti 20 per 100. Nah, keuntungan itu selalu selalu dihitung dari harga beli ya. Jadi ini harga beli atau modalnya. Ya, modal. Oke, sebentar. Ini bukan harga beli tapi modal ya. Karena modalnya tidak hanya harga beli ya. Jadi modal ditambah ya modalnya sendiri ya, modal. Nah, berarti ini 20/100 sama dengan 2/10 gitu ya. Dikali modalnya itu 280 ya, 2.880.000 ya. Ditambah dengan modalnya 2.880.000. Nah, di sini bisa kita kita coret ya. Di sini 10, ini 1. Nah, kemudian dikalikan 2. 288.000 kali 2. 288.000 kali 2 itu berapa? Ini 6, nyimpan 1, kemudian 6, 7, nyimpan 1, ini 2, 4, 5. 5, ini nolnya 3, ditambah 2.880.000. Berarti sama dengan berapa ini? Sama dengan kalau dijumlahkan itu bahasa jumlah di sini ya, 2.880 ini kemudian 576.000. Kalau dijumlahkan ini 0, 0, 0, ini 6, ini 5, simpan 1, 4, 3 ya. Jadi sama dengan, tapi ini bentar. Ini keliru ya, ini modal ini yang ditanyakan sebenarnya ini ya, modalnya ditanyakan. Ya ini ada pengganggu ini. Ya, bentar ya. Ini saya hapus lagi ini ya. Jadi agak grogi ini ada yang melihat nih ya. Oke ya, ini. Ya, ini berarti 2/10 modal ditambah kalau kita jadikan penyebutnya sama itu ya. Penyebutnya sama itu berarti ini kan 1 ya, berarti 10/10 kan itu ya, 10/10. 10/10 kali modal. Berarti berapa ini? 12/10 modal. Nah, berarti ini kan masih sama dengan 2.880.000 ya. Nah, sehingga modalnya sama dengan berapa? Ya, kalau
ditanyakan modal berarti 10 naik, 12 turun kan gitu ya. Jadi bisa kita tulis modalnya itu 10 per 12 kali 2.880 ribu. Nah, sehingga ketemunya berapa ini? 2.400.000. Gitu ya, 2.400.000. Nah, kemudian ini modal awalnya. Nah, sehingga harga belinya, nah, jadi harga beli karena modal itu kan termasuk apa namanya, termasuk biaya untuk pembuatan dan juga untuk pengiriman gitu ya. Nah, sehingga harga beli itu sama dengan 2.400.000 dikurangi, nah ini 150 dan 100 itu berarti berapa? 250.000. Sehingga diperoleh berapa nih? 200 2 juta 150.000. Nah ini harga pembelian ya. Mudah-mudahan tidak bingung tadi ya. Jadi saya ulangi di sini, harga jual itu untung ditambah harga beli atau modalnya dulu ya. Jadi bisa modal, bisa harga beli. Kalau misalkan tidak ada pengeluaran lain itu langsung harga beli. Tapi kalau misalkan ada pengeluaran lain itu dianggap sebagai modal, maka ini untung ditambah modal. Nah, sehingga untungnya itu 20%, berarti 20 per 100 kalikan modalnya ditambah modal. Nah, itu menjadi harga jual. Sehingga penghitungannya seperti ini, 2 per 10 itu karena 20 per 100. Ya. Kali modal, ini 10 per 10 karena untuk menyamakan penyebutnya. Nah, sehingga menjadi 12 karena dijumlahkan 12 per 10 kali modal. Maka untuk mencari modal, maka 10 ini untuk mengalihkan yang 2.880 kemudian dibagi 12. Ketemunya ini modal ya. Nah, jadi harga belinya modal dikurangi pengeluarannya. Ya, pengeluarannya tadi berapa? 150 dan 100, maka 2.150. Ya. Oke, bagaimana kira-kira paham, anak? Paham, Pak. Bisa ya? Oke. Baik. Coba saya dari sini. Oke. Tidak dengar ya. Suara saya masih bisa didengar kan? Masih bisa, Pak. Masih ya. Ya. Baik. Saya lanjut lagi. Tambah satu lagi gitu ya. Sebuah segitiga mempunyai panjang sisi 2x tambah 1, 3x kurangi 2, dan 4 ditambah x ditambah 4. Ya. Nah, jika keliling segitiga itu 33, maka panjang sisi terpanjang dari segitiga tersebut adalah, berarti kita tinggal tinggal menjumlahkan saja. Ya. Jadi keliling, ya kelilingnya itu kan sama dengan 2x ditambah 1, ya, ditambah 3x kurangi 2, ditambah x ditambah 4. Nah, ini harus sama dengan berapa kelilingnya, yaitu 33. Nah, gitu. Nah, kemudian kita jumlahkan, ya, 2x tambah 3x tambah x itu menjadi 6x, ya, 6x. Kemudian 1 kurangi 2, negatif 1, negatif 1 tambah 4 itu berarti 3. Nah, ini harus sama dengan 33. Sehingga 6x sama dengan 33 kurangi 3, yaitu 30. Maka x-nya sama dengan
ya. Nah, sehingga panjang sisi segitiga, itu ya, 2X ditambah 1 berarti 2 kali 5 tambah 1 sama dengan 11. Kemudian 3X kurangi 2 berarti 3 kali 5 kurangi 2. 15 kurangi 2, 13. Kemudian X ditambah 4. Berarti berapa ini? 5 tambah 4 sama dengan 9. Nah, jadi yang terpanjang berapa? Jadi sisi terpanjang itu sama dengan 13 cm. Jadi jawabannya adalah B. Oke.